Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk terus mengemban amanah di satuan pendidikan di lembaga kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal kebaikan untuk bekal kita melahirkan generasi-generasi yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan sehingga menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang penuh dengan kebaikan. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Pengawas SMP, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan kepala sekolah yang sungguh luar biasa di dalam mengemban amanah di satuan pendidikan masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala usaha dan upaya kita di dalam menjaga atau mencetak generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan kepala sekolah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya Ahmad Husairi, Kepala SMP IT Darul Izzah Yosawilangun, ingin sharing di dalam praktik baik kepala sekolah yang pada kesempatan ini kami ingin sharing terkait dengan bagaimana mengawal keberlangsungan program sekolah. Bapak Ibu rekan-rekan kepala sekolah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu cara pandang kita terhadap satuan pendidikan di lembaga kita masing-masing akan sangat berpengaruh bagaimana lembaga itu, satuan pendidikan itu berjalan. Dari berbagai banyak sudut pandang yang ingin kita sharingkan pada kesempatan ini adalah bagaimana kita memandang lembaga atau satuan pendidikan kita sebagai sebuah organisasi. Sehingga nanti akan mampu mengawal keberlangsungan program-program sekolah yang kita harapkan mencapai titik keberhasilan. Bapak Ibu rekan-rekan kepala sekolah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memandang bahwa satuan pendidikan adalah sebuah organisasi yang harus kita jalankan. Untuk itu, karena kita memandang satuan pendidikan itu sebagai sebuah organisasi, maka dia harus berjalan, berputar agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Tentu di dalam perjalanannya, satuan pendidikan yang kita nakodai akan menemukan berbagai macam persoalan, masalah yang harus
kita selesaikan. Untuk itu tentu memerlukan yang namanya solusi. Terus apa solusi yang perlu kita hadirkan di dalam menjalankan organisasi ini agar terus berputar dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada? Maka memerlukan formula atau rumus yang bisa kita jalankan untuk melakukan manajerial atau fungsi dari organisasi ini agar terus berjalan dan mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan. Maka kami sebutnya dengan menjalankan siklus PDCA. Plan, Do, Check, dan Action. Bagaimana cara memfungsikan siklus PDCA ini? Mari kita lanjutkan sharing kita. Plan atau perencanaan. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan kepala sekolah, merencanakan sesuatu di dalam satuan pendidikan kita tentu menjadi suatu hal yang harus kita lakukan. Ada 3 hal yang mungkin bisa kita jadikan prioritas di dalam merencanakan dari satuan pendidikan kita. Yang pertama adalah plan tujuan kita atau merencanakan tujuan dari satuan pendidikan di lembaga kita masing-masing. Hal ini tentu sudah ada di dalam visi misi di masing-masing satuan pendidikan kita. Nah, visi misi itu harus kita olah lagi menjadi tujuan-tujuan jangka panjang, menjadi tujuan-tujuan jangka pendek yang harus terus kita jaga. Untuk itu, kita lanjutkan dengan plan yang kedua, yaitu plan proses atau rencana proses yang harus kita lakukan di dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tujuan sudah kita dapatkan, maka memerlukan proses yang kuat, jelas, sehingga betul-betul apa yang kita lakukan itu mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga adalah plan anggaran atau merencanakan anggaran yang tentu sangat kita butuhkan di dalam proses pengawalan tujuan yang kita ingin capai. Bapak Ibu rekan-rekan kepala sekolah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini menjadi urgent, menjadi penting di dalam kita meneropong dari tujuan satuan pendidikan yang akan kita jalani. Karena disinilah di antara fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai manajer untuk mencapai tujuan, melakukan proses, tentu dengan anggaran yang sudah ditetapkan baik dalam internal atau dengan sesuatu yang kita usulkan kepada yayasan di atas kita. Itu tahapan yang pertama dalam tahapan plan. Yang kedua adalah do, atau lebih khusus untuk bagaimana agar tujuan tadi, rencana-rencana yang sudah kita buat, mampu kita jalankan dengan baik. Maka kita memerlukan yang namanya SOP, Standar Operasional Prosedur. Di lembaga kami, setiap tahapan atau sesuatu yang ingin dilakukan, maka harus dibuatkan SOP-nya. Entah itu
pembinaan karakter, pembentukan karakter, numerasi, literasi, dan peningkatan kualitas pembelajaran, bahkan dalam hal pelayanan, maka kita harus mengawalnya dengan SOP, standar operasional prosedur. Dan alhamdulillah kami mencoba untuk terus memulai setiap proses untuk mencapai tujuan itu kita kawal dengan SOP yang kita buat dan kita jadikan nanti sebagai bahan evaluasi dalam setiap pekannya. SOP harus jelas dan kuat, karena ketika SOP itu jelas, maka kita akan mudah mengevaluasinya. Kemudian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan mudah untuk menjalankannya. Karena sudah ada step-step yang harus mereka lakukan dan ada tujuan-tujuan jangka pendek yang harus mereka capai. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu cek. Tentu SOP yang dibuat untuk dilakukan oleh para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, bahkan oleh kepala sekolah, tentu memerlukan cek dalam perjalanannya. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dan bisa kita lakukan dalam menguatkan proses-proses tadi, pengawalan tadi, agar tujuan dari satuan pendidikan yang kita ingin capai itu mampu terrealisasi dengan maksimal. Yang pertama adalah melakukan yang namanya supervisi atau juga bisa observasi. Intinya melihat secara langsung untuk bagaimana proses pelaksanaan SOP itu dilaksanakan dengan baik. Supervisi ini bisa dilakukan secara langsung di tempat-tempat tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan melakukan aktivitas kerjanya, atau kita melakukan pemanggilan untuk sharing, cek, dan lain sebagainya. Yang kedua, meng-coaching. Tentu dalam proses perjalanan melakukan SOP ada kendala, maka ada ketidakpahaman, ada miskomunikasi, maka memerlukan yang namanya coaching atau pendampingan. Oleh sebab itu, pendampingan ini menjadi satu yang harus terus kita lakukan. Yang ketiga, konseling. Ya, konsultasi menjadi satu pintu yang harus kita buka bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kita agar mereka semakin paham, tercerahkan, dan yang keempat adalah mengapresiasi, memotivasi apa-apa yang sudah mereka lakukan. Pandanglah mereka dari sisi positif dan keberhasilan yang mereka capai. Dan itulah yang coba kami lakukan setiap pekan, ya, dari SOP ke SOP yang lain, dari masing-masing orang yang memegang tanggung jawab SOP itu, maka kami akan evaluasi satu persatu, ya, agar mengawal ketercapaian dari masing-masing SOP yang sudah kita buatkan. Baik yang pembinaan karakter, numerasi, literasi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah action. Ya. Bagaimana action ini menjadi rencana tindak lanjut yang harus kita buat, ya, agar semua proses dari awal mampu
kita lakukan kembali, recovery ulang, agar kekurangan bisa kita tambal, ketidaktercapaian bisa kita dorong, sehingga rencana tindak lanjut ini menjadi PR, tugas penyempurna bagi para pendidik maupun tenaga kependidikan. Rekan-rekan kepala sekolah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hal ini akan terus bergulir ya sampai mencapai titik keberhasilan yang kita harapkan. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan, tetapi praktik baik ini harus terus kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, ya, qulil haqqo ballighul ani walau ayah. Ballighul ani walau ayah. Sampaikan kebaikan itu walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma sedikit, siapa tahu ada nilai baik yang bisa kita ambil. Insya Allah itu, terima kasih. Tentu saran, kritik, masukan kami harapkan sebagai perbaikan bagi kami yang masih baru berjalan, yang tentu menjadi satu hal yang kami butuhkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.